Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nida Prasa Miss Bawel. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku bikin bakwan goreng. Tadadang, bakwan goreng sama Indomie cabe jumbo. Indomie cabe jumbo. Cabenya jumbo-jumbo guys. Ya, biasa sebelum makan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan lupa kita minum dulu. Minumnya jus jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah lama gak makan Indomie say. Alhamdulillah. Pedasnya mantap. Pedasnya lalah luar biasa ya Ci. Pakai bakwan goreng. Hari ini makan nakal dulu ya Ci. Biasanya makan nasi, sekarang makan Indomie. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan, kondisi yang baik ya, amin. Karena di Turki ini sekarang, dinginnya pol luar biasa. Untung di dalam ada pemanas ya Cin. Pemanas di ruangan itu namanya soba, ya. Namanya soba. Kalau di rumahku itu di dapur ada pemanas, ruang tamu, kamar tamu sama ruang kamar utama tidur. Nah itu ada yang namanya penghangat ruangan atau soba. Jadi kalau musim dingin itu wajib nyala, ya. Karena di bulan-bulan biasa nggak nyalain, cuma nyalakan ada lagi musim dingin aja ya, atau cuacanya buruk ya, dingin itu sampai nusuk sampai lenger nih jari kalau nggak pakai sarung tangan. Parah banget ya kalian. Kalau misalnya mau ke Turki musim dingin, lihat kondisi dulu ya, kalian sehat atau enggak. Emang sih bagus ya musim dingin tuh, kalian bisa lihat salju segala macem ya di trek-trek tempat liburan yang ada salju ya. Tapi kondisi harus fit, jadi kalian enggak sakit gitu ya. Kalau yang biasa tinggal di luar negeri mah mungkin biasa ya. Kalau kayak gua kan nggak biasa. Baru pertama kali tinggal di luar negeri, baru ketemu yang namanya salju. Jadi gua agak norak nih, ya, pilek-pilek manja, batuk, kayak gitu guys. Dan hari ini gue baru gabung di grup atau organisasi masyarakat Indonesia Istanbul. Jadi masyarakat yang ada di Istanbul khususnya untuk orang Indonesia. Gue baru gabung hari ini guys. Dan itu gue nggak sengaja ketemu di Instagram, karena memang gue udah lama nyari tempat kursus online bahasa Turki. Nah ketemulah gue di organisasi ini di Instagram. Akhirnya gue gabung di sana. Alhamdulillah bisa punya banyak teman ya. Jadi nggak merasa sendirian nih gue di Turki, ya kan. Ini organisasi kalau gue cari tahu tuh bagus ya, udah berdiri dari tahun 2011. Jadi insya Allah isinya positif semua ya. Dan gue ikut di kursusnya. Katanya sih ada untuk bisnisnya. Insya Allah gue akan belajar, pengen tahu tentang divisi bisnisnya.
kayak gitu. Karena gue memang suka bisnis gitu ya guys. Ini masak air. Organisasinya bagus, jadi mempererat silaturahmi antara orang Indonesia di Istanbul. Karena kalau di Ankara udah ada, di setiap wilayah itu udah ada gitu kan. Dan kalau gue gabungnya di khusus untuk yang tinggal di Istanbul. Biar gue ngomongnya nggak bego-bego banget ngomong bahasa Turki. Jadi gue ambil kursus online untuk bahasa Turki. Tapi organisasi ini kalau setahu gue suka ngadain acara kayak 17 Agustus ya kemarin ya, jalan-jalan. Terus kalau misalnya gue ada butuh informasi beli mie ayam atau misalnya beli bakso tuh ada yang jualan juga di grup itu. Kalau kita nggak nanya kan kita nggak tahu ya, tapi gue nanya. Terus yang untuk jualan bahan dasar masak tuh siapa. Jadi kan kalau misalnya kita mau masak, kita cari udah nggak susah ya, udah tahu orangnya siapa. Nah itu positifnya kita punya banyak teman Indonesia tuh kayak gitu. Jadi kita tahu, nggak cuman sedikit yang kita tahu, jadi kita berinteraksi silaturahmi dengan orang Indonesia yang lainnya, mau itu mahasiswa, pengantin Turki, misalnya orang yang memang stay di sini udah lama, jadi kita bisa tahu gitu ya, say. Mantap. Kalau kita punya banyak teman di sini kan enak ya. Misalnya ada info-info apa gitu, jadi kita lebih cepat tahu. Dan alhamdulillah gue bisa kenal organisasi masyarakat Indonesia Istanbul ini. Gue bersyukur banget karena dengan masuk ke dalam organisasi ini, walaupun gue cuma belajar bahasa Turki, setidaknya di sana ada banyak yang berminat ya untuk belajar bahasanya. Jadi nggak cuma di Istanbul aja ternyata, yang dari Indonesia juga ada yang kursus sayang. Iya. Kelas online-nya. Jadi nggak cuma tinggal di Istanbul, ternyata yang di Indonesia pun punya minat mau belajar. Itu kan keren banget ya, kayak gitu. Dan gue nggak salah masuk belajar di tempat yang tepat. Organisasinya udah keren, oke. Pokoknya mantap lah ya. Jadi kalau kalian tinggal dimanapun, gak cuma di Turki aja, harus banyak searching, harus banyak cari tahu organisasi apa yang isinya banyak orang Indonesia. Jadi kan kita lebih ini ya, lebih nyaman kalau ada orang yang dari negara kita sendiri kayak gitu. Padahal gue nyari udah lama banget itu, gue mau nanya-nanya kemana. Karena nggak sengaja memang gue add di Instagram gue, kebetulan lagi live siaran langsung, kayaknya oke nih. Kebetulan situ juga ada Teteh Sari Turki yang memang gue udah penggemar dia banget gitu kan, suka sama vlog-vlog dia di YouTube. Jadi bener kemarin pas lagi live siaran langsung dia ada gitu ya. Biar otomatis gue langsung wah keren nih, mau belajar gitu ya, biar lebih keren lagi ya bahasa Turkinya. Yang ngajar juga keren, mahasiswa sini Indonesia yang belajar di Turki, jadi udah punya skill yang bagus lah ya untuk mengajari kita ibu rumah tangga yang nggak punya pengetahuan bahasa. Habis, alhamdulillah.
gitu guys. Nah, menyambung tentang influencer. Bentar, bagaimana menikah dengan orang Turki gitu ya. Nah itu kan infonya simpang siur gitu ya, tinggal satu saya pokoknya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang kalau gue lihat di TikTok kontennya ada yang menakutkan, ada yang tidak menakutkan gitu, tentang gimana sih dokumen pengurusan untuk menikah dengan orang Turki gitu ya. Kadang ada yang bilang lu butuh ini, harus ngurus ini di Jakarta dulu atau gimana gitu. Nah ini menurut pengalaman pribadi gue ya, tentang dokumen yang diperlukan untuk menikah di Turki itu, gue memang bertanya sama orang yang udah pernah nikah dan gue ambil positifnya. Misalnya harus kemana dulu, ya pasti ya RT RW ya kan, harus tahu kita mau nikah gitu kan, dengan calonnya siapa. Kita minta KTP-nya calon suami atau calon calon istri dari Turki atau suami dari Turki itu KTP gitu ya. Kita harus ada simpan KTP-nya dan fotonya. Nah itu nanti kita lapor ke RT RW bahwa kita akan menikah. Jadi kita minta yang namanya untuk izin nikah ya, nggak salah ya, di RT RW ya. Nah dari RT RW itu nanti kita ke kelurahan, nanti akan dibuatkan surat pengantar dari kelurahan itu ke KUA untuk kantor urusan agama. Nanti karena mazhabnya Turki itu berbeda dengan Indonesia, kita bisa menikah tanpa ya kalau misalnya ada bisa ikut ya kayak ayah, abang atau siapa wakil kita sebagai perempuan untuk menikah ya silahkan. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu biasanya nanti dari KUA mengeluarkan surat wali nikah ya. Ada nanti tanya di KUA, dia ada yang namanya surat wali nikah. Nanti di sana akan diberikan ya untuk pengantar dari KUA. Kalau udah lengkap, waktu itu aku langsung ke Polsek, karena aku tinggalnya di Bogor ya, Cilengsi. Jadi aku ke Polsek Cilengsi, apa ke Polsek lupa ya. Lalu aku disuruh ke Cibinong ya, Polsek Cibinong kalau nggak salah. Dari Cibinong aku ke Mabes Polri. Jadi aku minta yang namanya surat keterangan baik ya, SKCK ya kalau nggak salah namanya, SKCK tapi untuk ke luar negeri. Pasti ditanya luar negeri untuk apa, menikah gitu ya kan. Jadi SKCK ini sebenarnya antara dibutuhkan atau tidak ya kalian buat aja kan, itu menyatakan kalian itu nggak punya catatan kriminal gitu ya. Jadi setelah SKCK jadi dari Mabes Polri ini, karena aku domisili tinggal di Bogor, mungkin beda sama yang daerah wilayah lain gitu ya, tapi ini aku kasih tahu yang pengalaman aku pribadi gitu kan. Terus kalau udah jadi SKCK kita kumpulkan jadi satu kan, itu ada surat N1, N2, N3, N4. Kalau misalnya janda atau duda itu ada N5 atau N6, aku kurang tahu, pokoknya ada urutannya. Nanti akan diberikan berkas-berkasnya itu dari kelurahan ke KUA. Nanti lengkap deh semua, nanti dikumpulin jadi satu di dalam amplop atau map gitu ya, map. Jadi kalian nggak berceceran gitu ya, nanti di staples. Jangan lupa di fotokopi untuk dokumentasi kalian. Jadi tetap prepare, kalau kita punya dokumen asli, prepare-nya itu fotokopinya harus ada kayak gitu ya. Nah kemudian setelah dari situ simpang siur nih beritanya. Aku juga ada yang bilang harus lapor ke kedutaan dulu, minta visa 3 bulan atau gimana gitu kan ya. Nah, waktu aku berangkat kemarin sebelum waktu aku mau nikah itu, aku waktunya itu kepepet gitu ya. Jadi aku memang udah lampirkan, aku mengajukan untuk visa gitu kan. Tapi ternyata ada informasi juga dari seseorang gitu kan, temen sama-sama YouTube gitu kan. Nggak apa-apa, lu nikah tanpa pengantar visa yang dari kedutaan Jakarta. Lu berangkat aja ke Turki gitu kan. Jadi kalau itu harus nikah dulu di Indonesia. Kalau misalnya mau dapat yang visa 3 bulan itu harus nikah dulu ya. Nikah dulu di Indonesia, baru kita ke kedutaan untuk minta visa 3 bulan berangkat ke sana untuk pengurusan. Itu yang aku tahu ya. Terus aku berangkat
Aku sih udah sempat masukin formulir gitu kan, tapi karena waktuku mepet udah mau terbang, aku berangkat gitu kan. Sampai di sana di Turki aku langsung ngurus gitu kan. Jadi aku pokoknya kalian jangan istirahat ya. Ketika kalian sampai ke Turki, kalian harus mengurus semuanya, masukkan ke eh, KUA ya, KUA-nya Turki. Jadi dokumen tadi kalian bawa step pertama ke KJRI atau KBRI Turki ya. Jadi kalian lampirkan dokumen tadi yang N1 sampai N5 atau bahkan N6 kalau memang sudah bercerai ya, atau duda atau janda. Nanti dari sana KJRI atau KBRI akan mengeluarkan surat untuk pengantar dari kedutaan kita sendiri gitu ya. Nanti sana akan terlampir nama kita, nama ayah, nama ibu, dan itu nggak boleh beda ya, harus sama dengan catatan kartu keluarga atau mungkin KTP orang tua gitu ya. Jadi nggak boleh beda namanya ya. Ayah ibu tuh nggak boleh beda, jadi harus sama ya. Jadi kalian nggak ada kendala. Nah, ketika nanti sudah ada surat rekomendasi pengantar dari KJRI, nah surat itulah yang nanti akan kalian bawa ke KUA Turki ya. Maksudnya KUA wilayah tempat kalian mau menikah. Mau itu di Izmir, di Bursa, atau di Istanbul, atau di Ankara, dimanapun itu, bawa surat pengantar itu sama paspor kalian, KTP gitu ya, nanti kasih ke KUA sama surat dokumen punya calon suami atau calon istri kalian orang Turki sana, kayak KTP, kalau nggak salah yang dibutuhkan untuk orang Turkinya KTP, akte lahirnya, sama asuransinya, terus sama slip gaji ya. Slip kalau yang bekerja itu slip gaji maksimal 3 bulan atau minimal 3 bulan. Nanti dilampirkan ke KUA. Itu biasa nanti kalau sudah di approve itu akan dapat jadwal untuk menikah ya. Jadi nanti setelah menikah dapat jadwal, entah minggu depannya atau mungkin berapa harinya kalian akan dapat jadwal menikah kalian bisa besar-besaran silakan ya, karena udah ada langsung kayak ruangan untuk pernikahan gitu ya kan, silakan. Atau misalnya cuman mau formalitas menikah aja ya nggak apa-apa, itu kan haknya kalian gitu ya kan. Nah, nanti di sana akan dapat buku nikah. Nah, step untuk dapat izin tinggal kalau kalian sudah menikah dengan pasangan kalian orang Turki, ini pengalaman aku ya. Nah, setelah itu kalian setelah dapat buku nikah ini ya, stepnya setelah kalian dapat buku nikah, kalian kan dokumennya udah lengkap tuh ya, dokumen nikah, terus kalau nggak salah tuh yang dikumpulin itu KTP, paspor, pengajuan kita untuk kita isi di online itu pengajuan untuk izin tinggal ya. Nanti kalian tanya-tanya aja. Nah, itu nanti kita ada dapat lembaran untuk pengajuan izin tinggal. Kita harus dibikinin asuransi sama suami, itu harus ada wajib. Kemudian setelah lengkap dokumennya, kalian boleh tanya-tanya sama gelin-gelin lain yang sudah berpengalaman ya. Kalau kita mau mengajukan izin tinggal tuh ada lewat online. Nanti setelah keluar kita jadikan satu di sana, kita pergi ke imigrasi ya, imigrasinya Turki, karena kita memang pendatang, kita wajib lapor kalau kita memang ingin izin tinggal gitu ya. Jadi nanti di sana kalian bawa dokumen-dokumen tadi. Nanti kalau di sana kalian misalnya sendirian tuh bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian ingin didampingin sama pasangan, kalau diizinin pasangannya masuk ya kalian didampingin sama pasangan tuh ke dalam imigrasi. Nanti kan dikasih tahu nih dokumen apa yang kurang, nanti dibulet-buletin, ditandain merah atau kuning, entah pokoknya nanti ada tandanya. Kalau misalnya masih ada yang kurang, kalian nanti dikasih tahu nih, balik lagi bawa dokumen ini, nanti kalian lengkapin lagi tuh apa yang kurang gitu ya. Nah, kalian masih punya waktu di sana, tapi jangan istirahat ya. Ingat ya, waktu adalah hal yang berharga, jadi jangan dilewatkan ya. Jadi ketika nanti ada kekurangan dokumen, kalian cepatnya ngurus ya. Setelah kalian yang bulat-bulat tadi sudah memenuhi syaratnya, kalian sudah lengkap, kalian datang lagi ke imigrasi. Nanti biasanya dikasih nomor ya, dikasih nanti kalian akan ada tempat
disuruh ke sana itu untuk kita cap jari, cap 10 jari. Nah, itu biasanya kemungkinan 100% kalau untuk izin tinggal kalian atau yang namanya kimlik itu insya Allah akan di approve gitu ya. Karena kan kita juga orang baik-baik ya, nggak punya catatan kriminal. Selama kita nggak ada catatan kriminalitas ya insya Allah ya. Namanya juga udah punya pasangan Turki kan nggak mungkin dia nggak di approve gitu ya. Insya Allah di approve karena setahu aku alhamdulillah imigrasinya sangat welcome banget gitu ya. Jadi kalian biasanya kalau udah dari cap dokumennya gitu sudah selesai semua, dokumen itu udah lengkap, kalian nanti akan diarahkan ke tempat untuk pengecapan 10 jari ya. Nah, itu biasanya untuk pembuatan KTP-nya atau kimliknya orang Turki. Nah, itu biasanya kayak pengalaman aku prosesnya itu sekitar 2 mingguan atau apa. Nah, nanti akan ada beritanya selamat izin tinggal kalian di approve gitu ya. Nah, itu nanti biasanya akan ada dikirimkan sama pos kantor pos ya, dikirim kantor pos, nanti kurirnya datang nganterin kimliknya itu gitu. Jadi nanti kalian terima langsung tanda tangan. Nah, itu biasanya izin tinggalnya pertama kali itu 1 tahun dulu gitu ya, 1 tahun dulu, nanti setelah 1 tahun bisa mengajukan 2 tahun. Biasanya sih kayak gitu ya kalau aku gitu ya. Saya jadi sepengalaman aku pribadi. Jadi kalian jangan warwir nggak jelas gitu ya. Ini pengalaman aku. Kalau misalnya mau tanya-tanya inbox aja, misalnya dokumen apa sih yang diperlukan kemarin gitu ya. Aku sih masih ada catatannya karena aku ngerjakan semuanya itu sendiri sama suami ya waktu kemarin mau menikah gitu kan. Jadi aku nggak pakai siapapun. Ada mungkin yang mengarahkan, maksudnya membantu untuk melengkapi dokumen apa yang gunakan. Aku kan nggak gitu, kurang bisa bahasanya ya. Jadi biasanya suami yang ngasih tau pakai bahasa Inggris, oh gini, oh jadi kurangnya ini, jadi lebih tahu lagi karena ada orang yang menerjemahkan apa yang kurang dari imigrasi minta. Nah, itu membantu banget ya, karena kan kita nggak tahu bahasa hukum atau misalnya bahasa dokumennya apa gitu kan. Tapi ada orang yang tahu, alhamdulillah memberitahu, oh ini dokumennya harus yang ini, jadi kita lebih mengerti. Jadi kita harus bertanya, kalau kita nggak tanya kita sesat di jalan kayak gitu ya. Nggak pelit kok orang sini kalau ngasih tahu informasi, apalagi kalau misalnya pengalaman gitu ya. Insya Allah kalau memang niatnya baik dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, say. Jadi itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang bagaimana untuk dokumen pernikahan, selama yang aku tahu aku akan kasih tahu ya. Kalau misalnya aku nggak tahu, akan tanya lagi sama teman-teman yang lebih tahu dan lebih senior, yang pernah tinggal, maksudnya yang tinggal lama di Turki kayak gitu. Karena kan dari tahun ke tahun kan beda ya syaratnya ya, nggak sama gitu ya, say. Jadi memang harus banyak bertanya-tanya. Nah, itu aja para pemirsaku sekalian. Terlibat gara-gara makan bakwan goreng. Gitu aja. Kalau untuk mengenai hal yang lainnya, kurang lebihnya aku minta maaf. Tapi terima kasih sudah melihat YouTube aku dengan setia. Jangan lupa di subscribe, gratis ya, nggak bayar, di like dan di komen ya, di DM kalau memang kalian ada pertanyaan. Oke, makasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jangan lupa yang tinggal di Istanbul Turki bergabung di organisasi masyarakat Indonesia Istanbul yang di Istanbul. Yang di Ankara juga ada ya, namanya GIA ya. Oke, makasih banyak untuk waktunya hari ini teman-temanku. Semoga kalian semua sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Rezeki kalian juga banyak ya, amin ya robbal alamin ya. Makasih banyak. Salam dari Lidah Prasa Miss Bawel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.